αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi pada saat liturgi ini dalam keadaan hening, kalbu difokuskan kepada Allah, dan juga nous itu dipusatkan kepada Allah. Jadi kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang betul-betul mengutamakan kalbu, mengutamakan hati, dan juga membersihkan pikiran. Apalagi kita akan menjalani masa catur dasa. Di dalam masa catur dasa ini, puasa ini, mau tidak mau kita harus mengheningkan kalbu kita. Menyucikan kalbu kita. Lah, dengan menyucikan kalbu ini, maka kita bisa berfokus kepada Allah. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam berpuasa. Terutama harus didahului dengan apa yang dinamakan dengan pengampunan dosa. Tujuan daripada diawalinya pengakuan dosa sebelum berpuasa itu tak lain dan bukan agar pada waktu kita puasa itu tidak ada ganjalan sedikit pun kepada orang lain. Tidak ada pikiran jahat pada orang lain. Tidak ada dusta kepada orang lain. Dan perbuatan-perbuatan lain yang jelek dan menyimpang dari hadirat Allah. Jadi kalau demikian, kalau ada orang itu salah pada kita, kita harus mau mengampuni. Tujuannya supaya kita tidak terhalangi di dalam menjalani masa catur dasa itu, yaitu puasa. Nah, dengan kita mengampuni, maka di sana terselip apa yang dinamakan dengan kasih. Berarti kalau demikian, dengan mengampuni itu kita masuk di dalam kehidupan Allah. Dan itulah jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Selalu mengutamakan kebaikan, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, bahkan melihat orang lain seperti diri kita sendiri. Bahkan Matius si miskin dari Alexandria pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa mengasihi orang lain, maka orang itu tidak lengkap jadi manusia. Apakah Tuhan? Lebih tegas lagi, barang siapa yang tidak bisa melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri, maka mereka bukan manusia. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan manusia itu harus bersifat positif dalam segala hal. Cara memandang, cara berpikir, cara berkendak, dan juga tindakan-tindakan itu. Makanya kehidupan manusia itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Ada suatu perjuangan yang terus-menerus dilakukan agar dapat merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah dalam kehidupan kita keseharian. Adalah sesuatu yang naif. Jikalau seseorang berbuat sesuatu yang jahat, ingin menipu, ingin berdusta, ingin mengambil hak orang lain, hidup ke dalam kepura-puraan, dan juga teknik-teknik yang jahat, itu dikatakan oleh para bapak gereja sebagai perbuatan yang tidak normal.
normalnya adalah manusia itu baik, karena manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, dan itulah jati diri manusia. Nah, karena itulah mengapa di dalam berpuasa itu dikatakan demikian. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini adalah merupakan tahap pertama sebelum kita puasa. Yaitu apa? Mengampuni. Agar supaya kita bisa berpuasa dengan baik tanpa ada halangan. Tanpa ada ganjalan. Sehingga kita bisa berjalan lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita jujur sebagaimana Allah kehendaki. Dan kita humble sebagai yang Allah kehendaki. Dan kita tidak mau menyimpan dendam pada siapapun. Nah, ini adalah merupakan suatu persyaratan dan ini adalah merupakan refleksi pantul kehidupan Allah di dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Nah, kalau kita bisa mengampuni, maka Bapamu yang di surga pun juga akan mengampuni kamu juga. Juga dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau demikian, pengampunan itu terkait dengan kita sebagai gambar. Di sisi lain, kita sebagai ciptaan Allah yang merefleksikan sifat dan karakteristik Allah. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia itu diarahkan untuk berpikir yang positif di dalam segala hal. Nah, setelah itu dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya kan? Artinya bahwa pada waktu kita sudah dapat mengampuni dan kita masuk di dalam ranah puasa, jangan seperti orang munafik. Tetapi kita harus berpuasa itu dengan keberadaan dan jati diri kita asali. Penuh kejujuran, penuh kepolosan, dan tidak ada kepalsuan sama sekali di dalam diri kita. Ya, dalam mudah seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya, tujuannya adalah supaya orang melihat bahwa kita berpuasa. Jangan disedih-sedihkan, jangan dilusuh-lusuhkan muka kita, jangan berselut, jangan. Tetapi kita harus fresh. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan bahwa kita ini tidak mengharapkan sanjungan dari orang lain, pengakuan dari orang lain bahwa kita berpuasa. Jadi puasa ini bukan untuk orang, tetapi ini adalah untuk kita yang berkaitan dengan cinta kasih kita kepada Allah. Makanya para bapak gereja pernah mengatakan di dalam doa, ya Bapak, segala perbuatan baik yang kulakukan ini bukan semata-mata untuk mencari pahala, tetapi perbuatan yang baik yang kita lakukan ini adalah cinta kasihku kepadamu. Dengan demikian, kalau kami melakukan perbuatan baik semata-mata mencari pahala, maka tariklah aku ke neraka yang paling dalam. Jadi berpuasa di sini bukan untuk mencari pahala, tetapi menunjuk cinta kasih kita kepada Allah. Maka dikatakan gini, maka dikatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita dilusuh-lusuhkan, pamer kita puasa kepada orang lain, kita hanya mendapatkan upah dari orang itu, yaitu disanjung, dikatakan saleh, dikatakan orang yang
agamawi. Tapi dikatakan demikian, ya. Tetapi apabila engkau puasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan ditunjuk-tunjukkan bahwa kita berpuasa. Ya, bahwa kita berpuasa, kita bersikap wajar. Bahkan jikalau kita berpuasa, kita bertamu kepada orang lain yang tidak percaya dengan Allah, yang tidak percaya dengan gereja ortodoks, dan kita diberi makanlah itu. Tujuannya adalah supaya tidak mengecewakan orang yang menghormati kita dan menyuguhkan sesuatu kepada kita. Nah, setelah itu kita puasa, dan Allah mengerti apa yang ada di dalam dada kita, di dalam nurani kita, di dalam batin kita, dan di dalam nus kita. Kembali kita puasa. Jadi puasa ini harus diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, sesuatu yang membawa berkat kepada orang lain. Di dalam berpuasa, gereja ortodoks tidak boleh makan telur, tidak boleh makan daging, tidak boleh minum susu. Tetapi yang dimakan adalah buah-buahan dan kacang-kacangan. Nah, buah-buahan dan kacang-kacangan ini adalah makanan manusia primitif sebelum jatuh dalam dosa. Berarti dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan menunjuk pada artian bahwa di dalam berpuasa ini kita diarahkan kepada keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu keberadaan yang suci, keberadaan yang mulia, keberadaan yang adiluhung. Jadi puasa ini tidak hanya sekedar puasa, tetapi mempunyai suatu sasaran tinggi, yaitu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Karena itulah di dalam berpuasa kita juga perhatian kepada orang lain. Sebagai bukti bahwa kita mencintai orang lain. Bahkan kita memberikan sebagian apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan kita. Dengan memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, menunjuk pada artian bahwa kita bisa melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Ya, terus tujuannya aja supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi dengan bersikap wajar ini supaya tidak dilihat oleh orang, ya, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu lah yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi urusan puasa ini adalah urusan kita dengan Sang Khalik. Agar supaya apa? Kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Sang Khalik. Dengan menyatukan kehendak kita dengan kehendak Sang Khalik itulah yang menjadikan kita bisa dibawa kepada jalan-jalan Allah. Kita berenang dalam lautan kasih ilahi. Kita terterangi dengan terang ilahi. Segala jalan dan segala tindakan yang kita lakukan itu mencerminkan Allah di dalam diri sendiri yang bersifat trinitarian. Jadi kalau demikian jelas bahwa kehidupan kita ini diacu untuk mencari sesuatu yang bersifat rohani, yang bersifat surgawi. Karena itulah Bapak-Bapak Gereja mengatakan bahwa pada waktu kamu hidup hendaknya engkau mati. Supaya pada waktu engkau mati engkau hidup. Artinya tidak ada keterkaitan apapun dengan apa yang bersifat jagati atau duniawi. Orientasi kita pada puasa ini adalah orientasi jiwa, penyucian jiwa, kekudusan jiwa, dan
menghancurkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam kalbu kita agar kita masuk di dalam sifat ilahi. Nah, karena itulah tidaklah heran kalau dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Jadi fokus kita bukan sesuatu yang bersifat jaghati. Makanya kalau ada gereja atau orang-orang memfokuskan jagat sebagai bukti bahwa kita diberkati dan kita dekat dengan Allah, itu salah. Jagat memang kita perlukan. Tetapi orientasi kita bukan uang, gedung, dan uang, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa menyatu tunggal dengan Allah di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi kaya hati. Nah, inilah yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Makanya Paulus tadi dalam bacaan bahwa hari sudah sore dan menjelang malam. Artinya apa? Artinya kita ini harus bisa menghancurkan sifat-sifat jahat. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang, kemarahan, dusta, mencuri, menginginkan barang orang lain, ya, dan hal-hal yang lain yang bersifat bertentangan dari Allah itu harus kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana supaya kita menjadi kaya hati? Gereja menyediakan sarannya, yaitu melalui perjamuan kudus dan sakramen-sakramen lain yang ada di dalam gereja. Melalui sakramen itulah kita masuk di dalam kehidupan Allah. Sehingga dengan demikian, hidup kita akan dituntun kepada lautan kasih ilahi. Hidup kita akan tenggelam dengan anugerah ilahi dan terang ilahi. Sehingga apa yang kita pikirkan sebagaimana Allah pikirkan. Apa yang kita kendaki sebagaimana Allah yang kendaki. Apa yang kita lihat sebagaimana Allah lihat di dalam hidup ini. Jadi kalau demikian jelas bahwa kehidupan orang Kristen ini harus nata kalbu. Makanya menjadi orang Kristen itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Bukan hal duniawi yang kita kejar, tetapi kesucian batin, kemurnian batin, dan juga kemuliaan batin yang kita perlukan. Sehingga dalam berpuasa ini kita dapat masuk menyatu tunggal dengan hidup Allah itu sendiri. Tetaplah kita berjuang di dalam kasih ilahi, dan tetaplah kita berjuang untuk mengkoreksi diri supaya kehidupan kita ini layak untuk disebut sebagai garam dunia, terang dunia, dan suratan Kristus yang hidup. Sehingga dengan demikian sebutan kita sebagai Kristus kecil ini dapat terrealisasi dan terwujud di dalam kehidupan kita melalui sakramen, melalui puasa yang kita lakukan saat ini. Tetaplah hidup dalam kesucian dan tetaplah hidup dalam ketaatan, karena di sanalah harapan dan keselamatan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.